Naskah Nag Hammadi, jendela menuju pemahaman lebih dalam tentang keilahian Yesus Kristus. Di sebuah goa yang sunyi dekat kota Nag Hammadi, di Mesir, tahun 1945, sebuah temuan yang akan mengubah cara kita melihat sejarah spiritual manusia terungkap. Seorang nelayan menemukan wadah keramik tua yang berisi serangkaian naskah kuno, ditulis dalam bahasa Koptik yang penuh misteri. Inilah yang kita kenal sebagai naskah Nag Hammadi, kumpulan 54 karya yang hidup di abad kedua hingga keempat Masehi, menyimpan cerita-cerita tentang Yesus yang telah menginspirasi hati saya dan memperdalam iman kekristenan saya. Bagi saya, yang mengimani Yesus Kristus yang adalah Allah, yang Maha Kuasa. Naskah ini bukan sekedar teks sejarah atau ajaran asing. Ia secara tidak langsung terjalin erat dengan iman kekristenan dan telah menjadi cermin yang membantu saya melihat kedalaman keilahian Yesus dengan cara yang lebih hidup. Lebih dari itu, saya menemukan bahwa banyak tema dan pesan dalam naskah ini juga telah meresap ke dalam ajaran Islam, bahkan disematkan dengan indah dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebuah bukti bahwa warisan spiritual manusia memiliki akar yang saling menyatu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita klarifikasi satu hal. Klaim bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena tidak memiliki dasar dalam teks asli naskah Nag Hammadi. Pernyataan itu lahir dari interpretasi salah dalam karya fiksi, seperti The Da Vinci Code. Ungkapan mencium dalam konteks masa kuno adalah simbol penghormatan dan persahabatan, bukan hubungan romantis. Konsep keesaan ilahi yang menghubungkan semua. Dalam setiap halaman naskah Nag Hammadi, kita menemukan pujian kepada sumber ilahi yang tunggal, yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini dan di luarnya. Teks-teks ini berbicara tentang kekuatan yang maha tinggi yang melampaui pemahaman manusia, yang mencintai seluruh ciptaan dan menginginkan pembebasan bagi setiap jiwa. Ini adalah konsep yang saya rasakan dengan mendalam dalam iman kekristenan saya. Alkitab mengajarkan kita tentang Allah yang Esa, satu-satunya Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang kemudian diwujudkan dalam Yesus Kristus. Ketika saya membaca bagian-bagian naskah yang menggambarkan kekuatan ilahi yang tidak terbatas, hati saya terasa hangat, karena saya tahu bahwa ini adalah sama dengan Tuhan yang saya sembah. Yang paling menarik adalah konsep keesaan ilahi. Ini juga menjadi inti ajaran Islam. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan banyak ahli sejarah menyatakan bahwa tradisi spiritual di wilayah Timur Tengah pada masa kuno, termasuk yang melahirkan teks-teks Nag Hammadi, telah memberikan kontribusi pada perkembangan ajaran Tauhid dalam Islam. Seolah-olah suara yang sama terdengar melalui waktu dan perbedaan keyakinan, bahwa hanya ada satu sumber ilahi yang maha kuasa. Bagaimana Yesus digambarkan dalam naskah, iman Kristen, dan Al-Quran. Setiap bagian dalam naskah Nag Hammadi yang membahas tentang Yesus selalu membuat saya bergetar dalam hati. Teks-teks ini menggambarkan dia bukan hanya sebagai guru atau nabi, melainkan sebagai sosok ilahi yang membawa cahaya dan kebenaran bagi dunia. Mari kita lihat bagaimana gambaran ini menyatu dengan iman saya dalam kekristenan dan juga muncul dalam ajaran Islam. Bersambung.